Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dan menyapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dalam program Sarapan Rohani edisi Selasa 9 September 2025. Kita patut bersyukur kepada Tuhan telah memberikan kesempatan yang baik bagi kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita mengawalinya dengan kita datang kepada Tuhan lewat doa, dan setelah itu kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan bagi kami sekalian. Tuhan memberikan waktu bagi kami boleh beristirahat dalam malam yang telah kami lalui, dan Tuhan menjaga melindungi kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, atas berkat Tuhan kami boleh menikmati kembali hari yang baru. Kami mau menyerahkan akan segala aktivitas kami ya Tuhan sepanjang hari ini, dan kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan, sehingga sungguh firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi langkah-langkah kami, yang akan menerangi akan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dalam Puji dan Janji diambil dari 1 Samuel 12 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian: Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Dan bacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian: Para rasul memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dari kedua bacaan kita pada pagi hari ini, tema yang diberikan untuk renungan kita adalah dipilih untuk memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dunia sekarang ini hampir semua hal membutuhkan imbalan, membutuhkan bukti atau layak terlebih dahulu baru bisa diterima. Karena itu sulit dibayangkan bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita pantas atau layak, melainkan karena kasih-Nya. Itulah yang dinyatakan dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-22. Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Artinya bahwa kita menjadi umat Tuhan bukan karena hebat kita, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai umat-Nya. Pilihan Allah atas umat-Nya bukan berdasarkan kehebatan kita, tetapi karena kasih dan kesetiaan Tuhan sendiri. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang pendeta, yaitu Eka Dharma Putra, yang berkata, Allah tidak memilih umat-Nya karena mereka hebat, tetapi karena kasih-Nya yang setia. Lebih luar biasa lagi dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-18, kita melihat kasih itu tidak eksklusif. Para rasul bersukacita karena Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Hal ini juga diberikan kepada semua bangsa. Anugerah Tuhan terbuka untuk semua orang tanpa batas suku, status, atau latar belakang lainnya. Dalam Yesaya 44 ayat 3 melengkapi gambaran ini bahwa buluh yang patah tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya bukan hanya Tuhan memilih, tetapi juga memulihkan. Ia tidak menyingkirkan yang lemah, tetapi memeluk mereka dan memberi hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari pastilah kita pernah merasakan atau dalam kondisi tidak stabil, baik itu dari segi ekonomi, kesehatan, pikiran, dan lain sebagainya.
kita seperti sumbu yang sudah pudar nyalanya, atau kita seperti buluh yang hampir patah. Tetapi dalam kondisi seperti ini justru Tuhan menguatkan kita. Cara Tuhan luar biasa. Tuhan memakai berbagai cara untuk menguatkan kita. Bisa saja melalui saudara-saudara kita atau orang-orang terdekat kita. Nah, tugas kita Bapak Ibu untuk bisa juga menjadi penolong bagi saudara-saudara kita yang lain. Penting bagi kita untuk merefleksikan hal ini. Apakah hidup kita saat ini sudah menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan? Apakah sebagai umatnya hidup kita sudah membawa orang lain untuk hidup dalam pertobatan? Sesungguhnya hidup sebagai umat yang dipilih Tuhan berarti kita menjadi saluran pemulihan yang tidak cepat menghakimi, tapi hadir untuk merangkul saudara-saudara kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita diajak untuk benar-benar berkomitmen dan membuka hati bagi mereka yang sedang patah, yang sedang pudar, yang sedang memerlukan uluran tangan. Kita diminta untuk menjadi pembawa hidup, bukan penghukum atau hakim atas sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita untuk dalam kehidupan kita hari ini dan ke depan bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Firman Tuhan telah memberkati kami pagi ini, dan kami siap ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, untuk kami tidak hanya menerima kasih Tuhan, melainkan kami menjadi perpanjangan tangan untuk menyalurkan kasih bagi saudara-saudara kami, memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang lemah, yang pudar, yang patah hati. Dan biarlah ini boleh kami lakukan sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, khususnya Jemaat Galang Niah Abian Basi, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami ke depan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memancarkan kasih dalam setiap hal, dalam setiap tugas, pekerjaan, aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami memancarkan berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-Mu, GKPB, dan juga gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan dunia ini. Biarlah kami benar-benar ya Tuhan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, memancarkan kasih sehingga setiap orang di sekitar kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan kami, para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dalam kondisi pemerintahan kami yang saat ini cukup mengkhawatirkan. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka, dalam memutuskan kebijakan-kebijakan. Dan Tuhan juga menolong kami sebagai warga masyarakat, sehingga bersama-sama kami juga boleh mendukung pemerintahan kami di dalam kami menjalankan tugas kami sebagai warga negara yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun berada, yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh. Biarlah uluran tangan kasih Tuhan menjamah mereka melalui perawatan medis, obat-obatan, bahkan makanan minum yang mereka konsumsi, sehingga dari situ semua ya Tuhan, berkat Tuhan bagi mereka, kesembuhan bagi mereka boleh terjadi. Bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, Tuhan juga memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.